Ya, dialog kita lanjutkan kembali. Pak Triunis Miko, ini kalau mendengar apa yang disampaikan Pak Hasbullah Tabrani tadi, saya jadi ingat sebetulnya kan yang namanya informasi itu beredar di mana-mana kan. Ada informasi dari kawan, ini memang soal kebenarannya itu memang harus dikonfirmasi, tapi beredar di grup-grup WhatsApp gitu, ada kawan bilang bahwa saudaranya itu sekarang untuk mendapatkan obat saja di satu daerah itu harus karena habis di mana-mana, mungkin sudah dia cek, dia harus pergi ke daerah lain bahkan provinsi yang berbeda untuk mendapatkan obat yang diinginkan. Artinya sampai tadi juga Pak Hasbullah menyebutkan ada antrian di apotek dan segala macam. Artinya nggak salah sebetulnya kalau banyak menyebutkan kondisi saat ini sebetulnya genting gitu, gawat, atau bahkan mungkin kalau istilah tadi kita bicara soal berkejaran dengan waktu, ini adalah masa-masa yang krusial untuk mengambil keputusan yang tepat dan dengan cepat. Begitu nggak kira-kira Pak Miko? Ya, betul. Jadi menurut saya saat ini kondisi COVID di Indonesia perlu keputusannya yang cepat, tepat, dan kemudian masif atau progresif begitu. Jadi menurut saya maka kemudian lockdown apapun keterbatasan yang kita punya harus dilakukan pada daerah atau provinsi atau kabupaten atau kota yang ada varian baru, dan itu sudah menyebar. Kalau kota dan kabupaten yang kemudian distribusi ke varian barunya terbatas pada kecamatan, ya kita lockdown kecamatan begitu. Okay. Jadi menurut saya harus dilakukan. Kalau tidak, kalau ini dibiarkan dengan pendekatan yang konvensional yaitu PPKM begitu, tidak mungkin, karena penyebaran itu varian baru bisa dengan gejala, bisa orang dengan tanpa gejala. Jadi saya mungkin melihat orang tanpa gejala itu sama proporsinya dengan orang yang dengan gejala. Jadi sama-sama 50-50. Jadi bayangkan kalau kemudian orang bawa varian baru itu dengan gampangnya ke daerah-daerah lain, ya maka penyebarannya akan masif ke daerah lain. Ya. Jadi kalau itu terjadi masif, maka seperti Kudus gitu, 5 kabupaten dan kota Semarang termasuk diantaranya akan penuh. Ya. Jakarta kemudian Jabodetabek akan penuh begitu. Ya. Jadi sekarang ini udah tinggal hitung waktu begitu. Jadi menurut saya ini kritis, yang benar-benar kritis. Pemerintah harus mengambil tindakan yang tepat, cepat, dan menurut saya progresif dan massal begitu. Okay. Jadi harusnya benar-benar, kalau tidak ya saya cuma sedih aja begitu, karena India akan terjadi di Indonesia. Oke, ini agak mengkhawatirkan ini pernyataan Pak Miko yang terakhir. Artinya gini, kebijakan pemerintah terakhir misalkan soal PPKM Mikro, soal kebijakan gas rem terkait kesehatan dan ekonomi, kemudian vaksinasi yang diharapkan bisa masif dalam per hari itu kalau nggak salah targetnya sekitar 1 jutaan gitu kan targetnya, tapi tidak pernah tercapai. Nah, apalagi sebetulnya selain hal itu, mungkin tadi ada satu usulan misalkan lockdown untuk daerah-daerah yang sudah ada varian Delta gitu. Nah, apakah juga perlu ada satu sanksi yang lebih tegas gitu, yang bisa membuat masyarakat itu merasa bahwa sanksi ini nggak bisa diremehkan gitu. Nah, karena selama ini kan sanksi sudah diberikan, tapi faktanya disiplin masyarakat itu juga kendor sampai sekarang. Atau bagaimana Pak Miko? Ya, jadi kalau untuk mencegah terjadinya India di negara kita cuma 2 alternatifnya. Vaksinasi dipercepat, kedua adalah upaya penanggulangannya lebih masif tadi seperti saya katakan. Jadi kalau social distancing harus lockdown pada daerah-daerah yang ada varian baru. Jadi nggak bisa tawar-menawar. Kalau kita tawar-menawar padahal COVID-19 itu berkembang secara natural. Apalagi kalau yang varian baru, ya natural aja, dia nggak akan tawar-menawar dengan hukum begitu. Hukum apapun dia berjalan natural. Ya. Jadi kalau kemudian menurut saya nggak ada upaya-upaya yang progresif dalam upaya penanggulangan, tidak ada vaksinasi yang lebih cepat dari penyebaran COVID yang varian baru, maka ya ledakan akan terjadi. Jadi ini masalahnya adalah bahwa kasus COVID di Indonesia
bukan seperti yang dilaporkan di surveillance. Itu yang saya takutkan. Itu bisa 5 juta, bisa 10 juta, bisa 15 juta, begitu. Bahkan lebih begitu dari 15 juta. Jadi menurut saya mengeri begitu dengan kondisi Indonesia yang begitu besar proporsinya kasus COVID-nya, tapi kita belum melaksanakan juga tindakan yang cepat dan tepat. Artinya ini kalau kita bicara soal lockdown, ini undang-undang kekarantinaan kesehatan kan artinya ya Pak Miko ya. Itu dengan sanksi juga artinya kan, dengan lebih tegas kan di situ. Tapi kan bisa kita terapkan tidak sesempurna seperti kata Pak Hasbullah. Kita akan menyempurnakan tapi berjalanlah. Kalau terlambat kita melakukan itu, jadi ya saya cuma bisa menangis lah. Jadi menurut saya akan terjadi ledakan yang semua akan kolaps. Kabupatennya, Bandung sebentar lagi, bayangkan, Bandung 241 petugas kesehatan, di Bandung nih, 141 sudah infected. Itu lebih dari 50%. Jadi bayangkan berita yang membuat saya menakutkan begitu. Padahal petugas kesehatan itu harusnya sudah divaksinasi. Jadi mau nunggu apa lagi pemerintah begitu. Nah, menurut saya lakukan lockdown secepatnya, sebisa mungkin. Kemudian cegah penyebaran dari varian baru, nggak bisa nggak. Jadi menurut saya harus dilakukan. Ini mau saya garis bawahi juga pernyataan Pak Miko tadi, bahwa tenaga kesehatan itu sudah banyak yang terinfeksi, padahal mereka adalah penerima vaksin awal. Artinya banyak mereka yang sudah divaksin, faktanya saat ini dia terinfeksi, kan gitu Pak Miko? Betul. Ya artinya ini kita kalau tidak punya benteng, kan tadi dianggapnya vaksinasi itu adalah benteng yang paling kuat gitu dalam tanda kutip gitu ya. Termasuk salah satu benteng yang paling kuat, itu pun sekarang sudah jebol. Gitu kan Pak Miko situasinya artinya? Betul. Baik. Silakan Pak Hasbullah. Ya, vaksin itu tidak mencegah virus masuk ke badan kita. Vaksin itu adalah pertahanan sekunder, pertahanan primer. Kita cegah virus masuk ke badan kita. Kalau sudah divaksin, virus masuk, kita masih bisa melawannya. Ya, jadi jangan masyarakat merasa sudah divaksin kemudian lengah, karena vaksin tidak mencegah virus masuk. Vaksin hanya melemahkan virus ketika dia sudah masuk badan kita. Ini bagian yang di India pun terjadi yang disebut euforia karena merasa sudah tenang. Nah, padahal tidak ada intervensi medis satupun di dunia ini yang bisa 100% menjamin. Itu yang mesti kita pahamin. Selalu ada proteksi berlapis. Proteksi pertama 3M tetap, baru ada vaksin, baru ada juga yang lain-lain pengobatan kalau diperlukan. Nah, Pak Hasbullah, dengan kondisi yang seperti itu, dengan situasi yang seperti itu, mungkin ini juga tadi mungkin sempat diluruskan juga soal apa yang ada di masyarakat ya, persepsi masyarakat kalau sudah divaksin dia merasa aman, padahal sebetulnya dia masih bisa terinfeksi dan dengan demikian dia juga bisa menjadi carrier dari virus itu kan Pak Hasbullah ya? Pada waktu pendek sebelum virus itu tereliminasi bisa saja, walaupun probabilitasnya lebih kecil, ya. Jadi saya sangat menghimbau karena kembali lagi dalam konteks terjadinya penularan ini hanya dari manusia ke manusia. Kalau manusianya bisa disiplin, kita lihatlah bagaimana Cina bisa disiplin, bagaimana Vietnam bisa disiplin, bagaimana Thailand bisa disiplin, dan kita bisa lihat bagaimana kasus di sana tidak begitu banyak seperti yang terjadi di kita. Nah, saya terus terang aja, pemerintah memang akan bisa bekerja keras, tapi pemerintah saja tidak akan bisa berhasil. Karena faktanya penularan antar manusia kepada manusia, kecuali semua orangnya dikurung, dimasukin di kandang semua sehingga nggak bisa keluar, which is impossible, ya. Jadi kedisiplinan, tolong pahami masyarakat, pemerintah tidak punya nyawa cadangan kalau nyawa Anda hilang, ya. Tolong itu sadarin betul. Pak Hasbullah, ini yang menarik sebetulnya, setiap orang di negeri ini memang harus mengambil porsi tanggung jawab masing-masing sebetulnya kan. Bagaimana supaya COVID-19 ini bisa terkendali. Nah, soal disiplin tadi gitu, ketika berbagai cara sudah dilakukan oleh pemerintah,
Soal imbauan, saya kira mungkin setiap hari kita bisa mendengarkan itu. Soal pendidikan supaya menyadarkan masyarakat betapa berbahayanya pandemi ini juga kita bisa lihat di berbagai media setiap hari. Kemudian bahkan soal sanksinya dan segala macam itu sudah disampaikan juga oleh pemerintah. Apa yang menurut Anda harusnya strategi lain yang mungkin masih bisa dilakukan untuk membuat disiplin masyarakat sebagai benteng awal ini itu betul-betul bisa disiplin gitu, bisa tercipta gitu Pak Hasbullah. Menurut Anda apa yang harusnya dilakukan saat ini? Sebetulnya apa yang tadi Pak Miko sampaikan itu adalah bagian dari pendisiplinan. Kalau kita lihat konseptualnya, kita lakukan pendisiplinan kepada individual. Kita buat dia sadar, kita buat dia patuh dengan didenda, dengan dikasih sanksi sosial dan sebagainya. Kalau individual disiplin tidak bisa juga ditegakkan, maka kita harus lakukan disiplin komunal yang namanya tadi karantina wilayah yang terbatas. Udah karena kalian katakanlah mohon maaf sebut Kudus ya, tadi Pak Miko sebut Kudus, karena orang-orang Kudus ternyata nggak bisa disiplin juga individual, maka sekarang saya berikan sanksi seluruh kota masyarakat seluruh kota Kudus. Sehingga dengan begitu baru mereka merasa semua, wah saya kok ikut-ikutan kena sanksi, saya kok ikut-ikutan nggak boleh keluar rumah, padahal tadinya saya tidak sakit, tidak apa-apa. Ini akan mendidik mereka untuk lebih sadar bahwa ini betul-betul masalah serius. Jadi karantina sebetulnya adalah sebuah sanksi komunal, sanksi kepada suatu masyarakat. Bisa jadi suatu masyarakat di suatu kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi atau negara itu ya karantina tadi itu lockdown kalau bahasa yang populernya. Ya. Artinya kalau itu terpaksa dilakukan harus dilakukan itu. Kalau menurut Pak Hasbullah sendiri apakah ini sudah saatnya untuk dilakukan? Di beberapa daerah menurut saya setuju dengan Pak Miko, di beberapa daerah yang memang masyarakatnya susah, memang kejadiannya banyak dan kita tahu banyak yang lolos dari 3T, lakukan itu. Ya, sehingga tidak terlalu mahal kalau di daerah yang kecil. Kalau memang mau dilakukan seluruh Jawa pastilah belum. Karena kita juga harus sadar betul bahwa kalau dia tidak bisa juga makan di rumah juga akan jadi kacau. Manajemen supply logistik juga kita belum sanggup kalau menurut saya kalau yang begitu besar. Ya. Ini kalau bicara soal daerah sebetulnya saat ini sudah banyak daerah yang sebetulnya kondisinya juga sudah cukup krusial mungkin ya Pak Hasbullah ya. Betul. Baik, Pak Miko silakan Pak. Ya, jadi saya sepakat dengan Prof. Hasbullah bahwa negara ini bukan, walaupun berdasarkan Undang Nomor 9 Tahun 84, pemerintah yang bertanggung jawab terhadap wabah di negara kita, tapi pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Jadi harus ada masyarakat ikut. Nah, tapi masyarakat yang bandel itu pendekatan hukum harus diterapkan. Jadi undang-undang itu harus diperjelas di negara kita. Menurut saya harus ada perdanya di semua daerah yang merah atau ada varian baru, begitu harus dikeluarkan perdanya. Jangan pergub, jangan perwal, jangan perbut begitu, jangan peraturan gubernur karena itu peraturan sih peraturan, tapi peraturan itu tidak punya gigi begitu atau banding begitu. Baik. Kemudian menurut saya harus dilakukan tindakan yang tepat dan tegas pada daerah-daerah yang sekarang sudah meningkat dan segera. Ya. Jadi kalau menurut saya nggak menganjurkan untuk lockdown negara, tidak menganjurkan untuk lockdown Pulau Jawa. Tapi dilihat distribusi kasus barunya atau varian baru. Baik. Jadi kalau distribusi itu provinsi ya di lockdown 3 provinsi, kalau distribusi itu kabupaten di lockdown 3 kabupaten, kalau distribusi varian baru itu kecamatan di lockdown di kecamatan. Baik. Jadi menurut saya seperti itu. Kemudian jangan karena juga instrumennya kita belum siap, kemudian pemerintah kita harus menyiapkan itu kalau seandainya diperlukan lockdown Pulau Jawa, kalau seandainya diperlukan lockdown senegara. Jadi senegara begitu. Baik. Jadi pemerintah kita harus menyiapkan sambil kita belajar untuk melockdown kabupaten atau kota, kemudian melockdown provinsi atau kecamatan begitu.
Baik Pak Miko dan Pak Hasbullah Tabrani, terima kasih banyak sudah bersama kami di Morning Talk pagi hari ini. Sama-sama, terima kasih. Ya mudah-mudahan Terima kasih Prof. Baik, mudah-mudahan ketika ada kesadaran setiap orang di negeri ini punya tanggung jawab masing-masing. Ya mudah-mudahan nanti COVID-19 pandeminya segera bisa terkendali. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Miko dan juga Pak Hasbullah Tabrani. Pemirsa Good Morning Jakarta masih akan kembali usai jeda.